Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasa Dasar 112. Wow. Ini gimana ya? Episodenya cukup menarik sih, bisa dibilang di episode di Kamar 30 episode 30 ini. Karena ya bisa dibilang ya ini mungkin kali pertama ya bisa dibilang kayak episodenya menunjukkan kerjasama antara 4 karakter utama ini. Jadi ya langsung aja mulai aja Kamar 30 episode 30. Dan yang melanjutkan dari episode kemarin yang dimana di endingnya kalau nggak salah ada bagian dimana si Lisel menghampiri si Soma sama laki yang sedang bertarung sama si Granudo Ochiru ya. Ini aku akhirnya nemu juga namanya Granudo Ochiru, si Granudo namanya tadi ya, dihampiri ya, maksudnya bisa dibilang kayak apa ya, kayak temu sapa gitu lah kali bisa dibilang antara si Lisel sama kedua karakter utama ini. Dan apalagi jika dia ditambah dengan si Jeep yang juga ikut datang, bahkan juga ngumumin kalau Liselnya adalah istrinya dia, tepat di depannya Soma ya. Soma juga agak kaget di situ. Bahkan nggak cuma ngomongin itu, si Jeep juga bisa dibilang kayak agak cepu ke si Lisel dan bilang kalau ya ini akal gabung yang aku bicarain selama ini. Jadi kayak ya tahu sendiri kan gimana bencinya si Jeep pada adik dirinya. Jadi ya dicepuin ke si Lisel gitu. Dan di sini juga ternyata dan juga ada bagian di mana ini si Lisel marah karena karena si Lakia itu sempat bilang siapa kamu gitu, kayak mempertanyakan si Lisel gitu. Dan sepertinya ya kalau aku lihat ya dari episode kemarin sama yang ini, Lisel itu bisa dibilang apa ya, kayak haus atensi nggak sih. Jadi kayak kalau ada satu orang di dunia Granudo yang nggak tahu soal dia pasti bakal marah. Dan bener aja dia marah, dia langsung ngeluarin kekuatannya dan bener-bener kena telak ke si Soma sama lagi ya. Dan akhirnya mereka sampai mereka aneh sih gara-gara kekuatannya terlalu gede. Bahkan Soma yang notabene udah sempat berubah jadi Gorukian form buat defense, tetap kena loh serangannya dan bener-bener telak sampai Soma aja langsung teler dia gara-gara serangannya. Emang gila sih. Udah ini kayak ini tipikal antagonisnya bener-bener sulit. udah mah dari sana dia punya power gede, dulu dia bisa dibilang adalah anak kaya yang manja dan juga haus atensi. Waduh, repot sih. Ini kayaknya feelingku si Lisel Jartek ini bakal jadi karakter antagonis yang juga akan lebih merepotkan dibandingkan keluarga Stomat sih. Ya, tapi nanti dan memang terbukti dia bisa jadi, nanti aku bahas di bagian terakhir lah. Ini juga satu hal yang cukup mengagetkan sih di ending episodenya nanti. Jadi sekarang fokus dulu ke satu bagian di mana penyelidikan soal mencari si siapa sih namanya ya, rekan-rekan main basketnya mereka sebelumnya yang hilang itu loh, yang katanya kecurigai diculik sama Granudo. Dan di sini juga akhirnya kan Hanto juga ikut penyelidikan di sini kan. Jadi ya bisa dibilang ini kali pertama loh 4 karakter utama ini tampil on screen barengan. Dan bahkan dia juga sampai mereka itu kayak menyelidiki juga sampai mencari beberapa petunjuk lah perihal ini. Mereka ini diculiknya kayak gimana, mereka diculiknya kayak gimana gitu. Ini di sini juga metode yang dipakai sama Hanto cukup unik sih, di mana di sini dia pakai metode dengan cara coba membayangkan sudut pandang dari para pemain basket tentang apa yang biasanya mereka lakukan sehabis bertanding. Jadi kayak di sini benar-benar gila ya. Dari bisa dibilang kayak sisi investigasinya cukup menarik loh diikuti. Jadi kayak bagaimana si Hanto kayak ngambil POV seorang pemain basket kayak gimana biasanya mereka habis bertanding, kayak gimana kan habis capek bertanding mereka biasanya kadang-kadang mereka juga pergi ke suatu tempat kayak mungkin ke minimarket buat beli minum mungkin. Jadi dan itu dilakukan sama si Hanto. Jadi kayak mereka akhirnya pergi ke sebuah minimarket yang tepatnya nggak jauh dari stadion basket tempat mereka bertanding sebelumnya. Dan pas si Sachika coba tanya ke orang di minimarket tadi itu, ternyata bener loh si korban ini ternyata pernah memang sempat kesana setelah selesai pertandingan. Jadi ya bisa dibilang ini perkiranya Hanto ini jitu juga loh. Jadi dia keputusan dia buat ngambil sudut pandang pemain basketnya ternyata berhasil, membuahkan hasil karena mereka dapat petunjuk di sini. Dan mereka lanjut lagi perjalanan sampai ke, jadi mereka bisa kayak menelusuri jalan yang notabene ya bisa kayak jalanan antara stadion basket terus juga minimarket yang tadi sampai mereka sampai di satu titik, yaitu di sebuah tempat pemandian nggak salah ya. Ya di sebuah tempat pemandian air panas yang ini juga
bukan hal ya itu Kak, umum dilakukan sama pemain basket. Jadi kan biasanya kan ya gini loh. Coba biasanya kalau kalau habis olahraga dan keringetan sampai pliket semua badannya, apa yang coba dilakukan pertama kali? Pasti mandi kan? Nah ini adalah yang jadi ini juga bisa dibilang juga jadi permisalannya. Biasanya mereka habis tanding basket, capek, beli minum, terus juga mereka gerah karena keringetan dan pengen mandi, ya udah mereka pergi ke tempat pemandian. Dan di sini cukup unik sih, dimana pas di bagian dimana si Hanto sama Soma masuk ke sana buat katakan nyari informasi lah. Dan pas Soma ngeliat pemilik pemilik tempat pemandian ini, tiba-tiba langsung kaget kan, ternyata nggak diduga-duga si pemilik pemandian ini adalah si Granito Ochiru. Jadi dia nyamar jadi pemilik onsen ternyata, dan ya karena udah kepergok sama Soma, ya udah ya si Granito Ochiru-nya menggunakan wujud Granito aja lagi dan kabur, langsung dikejar sama si Soma dan Hanto. Dan jika di sini sembari sama-sama Hanto ngejar si Granito Ochiru, si Lakia sama si Sachika tetap masuk ke dalam pemandian, karena di sini Lakia sempat tanya ke si Sachika di dalam tempat pemandian kayak gini nih, ada nggak kira-kira tempat yang notabene nggak boleh dimasuki pelanggan. Jadi kayak tempatnya benar-benar steril gitu, nggak boleh ada orang lain masuk selain pemilik atau karyawannya. Nah katanya sih kalau berdasarkan perkiraannya Sachika ya, tempat yang dimaksud itu adalah tempat kayak tempat pemanas air. Jadi ya tempat biasanya buat manasin air di pemandian gitu loh. Nah di itu kan tempatnya ini cuma boleh dimasukin sama pegawai dan juga pemilik pemandiannya kan, pelanggan itu nggak boleh masuk. Nah mereka akhirnya nyoba masuk ke sana, dan ternyata di tempat itulah si Granito Ochiru itu nyimpan human press yang sudah dia dapatkan sejauh ini. Jadi ya semua human press yang dia dapatkan itu disimpan di sana. Jadi ya ini yang dimaksud sama Lakia, kenapa kok dia nanya kayak gitu, karena ya tempatnya notabene nggak boleh dimasuki orang lain selain orang-orang tertentu saja, itu bisa jadi tempat yang cocok buat nyembunyiin human press yang hasil jarahannya si Granito Ochiru. Dan bener ketemu di sini. Bahkan sampai si human press dari dua pemain basket yang namanya mereka sebelumnya itu juga ada di sini. Dan pas mereka mau nyelamatin, tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba mereka dihadang sama seorang agent ya. Kalau dari warnanya sih ini agentnya Rango ya kayaknya. Kalau dari warna stripnya ya tuh merah tuh orange, aku lupa itu agentnya Rango kok. Jadi ya akhirnya terjadi pertarungan antara si laki yang berbaju Kamen Flam melawan si agent. Dan di sini ya bisa dibilang ada beberapa bagian di mana si Kamen Flam agak sedikit terdesak ya. Ya gimana ya, agent anjir lawannya. Tapi ya di sini akhirnya dan jika di sini ya singkatnya sih ya si Kamen Flam menang lah ya, karena setelah dia pakai foam pakai jelly custom ya kata, dimana dia itu bisa, dan kemampuan invincible jelly-nya keluar lagi di sini. Tapi bukan cuma membuat badannya dia menghilang, tapi tembakan panah dari Flame Breaker-nya juga bisa dibuat menghilang loh. Itu unik sih. Jadi kayak ada bagian di mana si Lakia sempat kepukul meskipun dia sempat ngilang pakai kemampuan invincible jelly, tapi di saat beberapa saat setelahnya panah tembakan dia yang sempat dihilangkan itu muncul lagi dan langsung nerjang si agentnya, dan udah si agentnya kalah. Terus balik lagi lanjut ke Soma sama Hanto yang ngejar si Granito Ochiru sampai ke sebuah gudang. Dan di sini ada terjadi pertarungan antara si duet lagi antara si Kamen Gabu dan juga Kamen Valen melawan si Granito Ochiru. Dan di sini jadi pertarungannya juga agak sedikit ya bisa dibilang awal-awal agak sedikit berat sebelah, karena ternyata si Granito Ochiru cukup bikin dua rider ini agak kewalahan, apalagi pada bagian di mana si Hanto sempat dilempar sampai nabrak badannya Soma yang lagi loncat ke atas kan. Dan akhirnya di sini muncul ada bagian yang bisa dibilang cukup epic dan memang jadi highlight utama di episode ini, yaitu adalah team up dari dua form terkuatnya Gabu dan juga Valen, yaitu Kamen Gabu Blizzard Sorbet dan juga Kamen Valen Frappe Custom muncul di sini. Dan memang bisa dibilang dari sequence-nya keren sih, karena kan ini ada bagian di mana si kedua rider ini bisa dibilang kayak saling dibaluti es ya karena dua rider ini namanya sama-sama ada unsur esnya. Jadi ya menurutku unik sih di sini. Jadi mereka dan ya udah di sini akhirnya bisa dibilang ya karena Gabu sama Valen menggunakan form terkuatnya mereka, ya udah si Granito Ochiru ke pantai di sini. Dan jadi singkatnya mereka akhirnya
serangannya berbagai macam serangan akhirnya di Garado Ojo ini dibuat terpojok dan singkatnya ditutup dengan red yang dengan double red yang epic dari Gabriel Jika Valen, dan ini benar-benar gila sih, keren menurutku dari segi koreografinya. Dan jadi singkatnya karena singkatnya di sini ya Human Press hasil caranya Garado Ojo berhasil dibebaskan semua, terus dikasih Garado Ojo ini juga bisa dikalahkan dengan kombinasi form terkuatnya gabung sama Valen. Ya udah di sini ya singkatnya berakhir happy ending. Dan kalau happy ending juga nggak perlu dijelas lagi sih, dimana ada bagian cukup lucu sih, dimana ada sedikit kayak perdebatan kecil antara si Hanto sama Lakia yang ini juga bakal jadi build up untuk episode berikutnya ya, karena kalau saya episode berikutnya bakal bahas soal hubungannya antara antara Hanto sama Lakia ya, karena sebenarnya mereka bakal dapat highlight lebih nanti di episode 31 nanti. Terus untuk protagonisnya udah sampai situ aja sih ya, dan aku bakal lanjut lagi ke sisi antagonis yaitu ke Stormlight Corporation, dimana di sini sempat diperlihatkan juga bagian yang bisa dibilang ini bagian yang cukup menarik ya, dimana ada bagian dimana si Boca Jardak itu lagi jamu salah satu Garado kaya yang notabene adalah salah satu pendukungnya dia ya, namanya Magen kalau saya nama Garado-nya dia ya, si Magen yang notabene dia itu kayak kayak mau nyogok si Boca buat memperlancar bisnisnya dia itu loh. Jadi kayak agak sedikit diancam gitu kalau bisnisnya dia itu nggak diperlancar sama si Boca, dia bakal nggak akan dukung Boca lagi, karena kan ya bisa dibilang kan si Boca Jardak kan pendukungnya itu bisa dibilang adalah orang-orang kaya kan, karena kalau berdasarkan penjelasannya lagi ya kan, lagi sempat jelasin soal Boca Jardak ini kan, karena ya dia cukup paham soal paham dikit-dikit lah, karena ternyata Boca Jardak ini adalah presiden yang notabene dipilih sama golongan kaya saja. Jadi kayak golongan rakyat biasa itu nggak milih dia, rata-rata milih orang kaya, makanya dia punya pengaruh gede di sana. Dan sayangnya ya juga karena hal itu si Boca Jardak ini punya reputasi yang cukup buruk di kalangan rakyat biasa di dunia Naruto. Dan jadi diperlihatkan juga loh, bahkan sampai di mana si Magen itu kayak ngasih ancaman halus, terus juga ya bisa dia kayak sedikit di halus-halusin dikit lah sama si Boca. Bahkan sampai dia nawarin sepiring dark snack buat si Magen, dan surprisingly ya seperti yang bisa ketebak sih, bukan surprisingly lagi ya, bisa ketebak pas Magen nyoba dark snack ini dia langsung kenagian loh, baru satu gigitan doang dia langsung kenagian. Dan akhirnya si Boca manggil seseorang yang ternyata itu adalah si Rango ya, buat ngasih satu kotak dark snack buat ya katakan kayak oleh-oleh aja lah, oleh-oleh kecil buat si Magen, dan akhirnya pergi. Dan di sini bisa dibilang si Boca akhirnya tahu gimana bisa dibilang kayak pengaruh dari dark snack itu kayak gimana gitu. Bahkan yang dia juga cukup kaget loh pas lihat kalau Garado makan dark snack segigit aja dia rasanya udah kayak gitu. Jadi ya memang gimana ya, kalau yang udah ngikuti kan tahu sendiri kan kalau dark snack itu punya kayak semacam efek candu gitu ya, notabene orang yang Garado yang makan itu juga pasti bakal ketagihan. Jadi ya wajar sih kalau si Magen sampai ketagihan. Dan apalagi juga ini memang bisa dia sejalan dengan keinginannya si Boca juga ya, bisa dia kayak pingin bisa ngendalin orang lain gitu, dimana kayak si Magen ini kan bisa dibilang kayak udah mulai agak songong kan ke si Boca. Jadi kayak dia tuh pingin gimana caranya biar si Magen ini bisa tunduk lagi sama dia. Nah cara buat biar si Magen ini bisa tunduk ya ini dengan diiming-imingi dark snack yang bikin dia ketagihan. Jadi memang strateginya cukup licik juga ini si Boca ini ya. Jika balik lagi ke bagian dimana si Lisel ya, ini gak gimana ya, ini cuma bagian dimana kayak percakapan ayah dan anak aja sih, dimana kayak dimana si Boca sempat bilang kalau dia itu agak ragu waktu si Lisel itu bilang kalau dia itu mau menjadikan Jeep sebagai suaminya, tapi ya setelah melihat gimana pengaruhnya dark snack waktu dimakan sama para Garado itu, dia jadi mulai tertarik gitu, dan dia merasa kalau ini kayak bisa sejalan sama rencana dia gitu. Dan singkatnya aja ya, akhirnya di akhir episode ditutup dengan momen cukup bikin terkejut. Karena apa? Karena ada momen di mana si Rango itu manggil si Niao sama Glota buat membicarakan sesuatu kan. Tapi si Rangonya pas mereka datang, si Rangonya diam aja karena kayak dia masih mau bilang tapi kayak nggak bisa gitu. Dan di sini langsung dipertegas sama si Chip dan juga si Lisel kalau ternyata mulai detik itu Stormlight Corporation
diambil alih oleh ini apa namanya? Apa sih namanya? Oleh keluarga Jardak. Jadi bisa dibilang sekarang kepemilikan dari Stomat Corporation itu berpindah tangan, dari yang awal dipegang sama keluarga Stomat sekarang dipegang sama keluarga Jardak, dengan si Lisel yang jadi CEO-nya dan juga Jeep sebagai wakilnya. Sementara si Ranggo dia diturunkan jabatannya jadi di bagian pemasaran doang. Ya biasanya kayak posisinya sama kayak si Jeep dulu ya waktu awal-awal serial Gabu. Buset nih, tiba-tiba Jeep balik-balik langsung ngambil alih perusahaan kakaknya sendiri loh. Dan nama Jeep ini. Ini makin menarik nih karena bisa dibilang ya muncul antagonis baru yang lebih mengintimidasi. Mereka juga gerakannya nggak diduga-duga gitu. Bahkan sampai mereka bisa mengintimidasi antagonis yang sudah ada sebelumnya. Ini gila sih ceritanya. Bakal menarik sih kayak gini kalau kayak gini ceritanya. Jadi kayak bisa dibilang ya PR-nya si keluarga Stomat ini jadi banyak nih. Udah mah harus ngadepi si Akagabu dan juga rekan-rekannya. Sekarang mereka juga harus berjuang biar mereka itu berjuang untuk mungkin bisa bilang merebut kembali Stomat Corporation yang sekarang sudah diambil alih sama keluarga presiden. Jadi wah ini gila sih. Jadi memang kayak gimana ya, memang bisa dibilang pengaruhnya Bokar Jardak ini benar-benar sebesar itu loh, sampai ngambil alih perusahaan ini bukan hal yang sepele bukan hal yang sulit bagi dia, sepele banget itu. Emang gila sih ini ceritanya. Tapi nggak tahu sih nanti di episode berikutnya bakal kayak gimana ceritanya. Apakah mungkin bakal makin nyinggung soal ini atau enggak? Karena kalau di episode berikutnya kan fokusnya kan lebih ke ini lebih ke soal gimana misalnya kayak bagian dimana si Hanto sama lagi bakal dapat highlight kan, karena ada bagian dimana tangannya mereka kayak kejebak di sebuah kayak gumpalan orange yang bikin tangannya mereka gak bisa lepas itu ya. Mirip-mirip kayak satu episode fillernya di seri Naruto itu ya, pas tangannya Naruto sama Sasuke kayak kejebak di sebuah lendir sampai gak bisa lepas. Nah kayak gitu lah, mirip-mirip. Terus sama apa lagi ya, kayak udah itu aja sih. Jadi kayak ini masih ya bilang ini saga barunya masih nge-build up pelan-pelan dulu. Jadi kayak mulai dari build up konfliknya masih dibangun pelan-pelan. Jadi mulai dari ya ini juga jadi titik awalnya di mana akhirnya si keluarga Jardak ini akhirnya keluarga Presiden Grandeur ini bisa dibilang mulai menunjukkan aksinya sedikit demi sedikit, kayak di mana mereka mulai nyoba mempengaruhi beberapa orang-orang kaya di dunia Grandeur buat dengan dasnek dari keluarga Stomat. Terus juga langkah dilanjut dengan mereka mengambil alih Stomat Corporation. Jadi ya bisa dibilang ini kayak langkah awal dari rencana jahat dari antagonis baru ini udah dimulai di titik ini. Jadi ya penasaran juga sih bakal kayak gimana. Kalau episode berikutnya mungkin masih agak santai karena memang cuma bahas soal hubungannya Hanto sama laki, mungkin bakal ada sedikit akan lebih banyak bumbu-bumbu komedinya. Tapi menurutku ya gak masalah juga sih. Dan ini juga mungkin karena faktor penulisnya juga ya kan, kalau gak salah episode 31 atau sampai berapa episode lagi itu kalau nggak salah kan bakal digarap sama Hiroki Uchida ya kalau salah. Penulisnya sama dengan yang jadi penulis kedua di serial Kamen Gadget kemarin, dan juga ini penulisnya juga salah satu penulisnya di serial Revise. Ya meskipun ya di sini juga banyak yang bisa dibilang kayak agak skeptis ya karena penulisnya itu Hiroki Uchida. Tapi ya kalau menurutku pribadi sih ya jangan langsung skeptis gitu. Coba pantengin aja dulu kayak gimana nanti hasil garapannya. Toh juga sekalipun yang nulis tadi itu bukan Boju Kokomura, bahkan di sini juga Boju Kokomura nggak ikut jadi pengawas ceritanya. Toh yang jadi juga masih ada sedikit ya, misalnya kayak sedikit anggap aja kayak penyegar lah, karena sutradara aksinya kan adalah si Kazuya Kamihoriuchi yang tahu sendiri kan kalau beliau udah nggarap itu bisa dibilang kayak bakal gimana penggarapannya, apalagi kalau perihal episode yang penuh dengan drama yang bakal fokus ke drama dan juga konflik antar karakternya. Jadi ya ini memang bisa dibilang ya komedinya cukup pas lah ya. Kira-kira Ujira Norabe ini penggarapannya lebih santai, dan juga Kazuya Kamihoriuchi yang bisa dibilang lebih pengarahannya sebagai saudara itu lebih cenderung kayak lebih cocok buat penggambaran cerita yang lebih fokus ke narasi. Jadi ya
intinya jangan langsung skeptis dulu gitu, coba mantengin aja. Kalau misalnya hasil akhirnya udah hasil akhirnya mengecewakan baru dikritik, tapi kalau hasilnya belum keluar ya mantengin aja dulu intinya. Jadi ya oke lah, mungkin kayak gitu aja bahasanya nih. Aku bikin baca sesingkat mungkin sih karena aku nggak mau panjang-panjang, karena memang ya jadi episode 30 ini juga terlalu banyak bisa dibahas sih, karena masih benar-benar masih awal-awal banget dari arc baru ini. Jadi ya oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian kalau suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dan mau ikut channel ini. Kalau misalnya ada mau kalian tambahkan atau mau kalian koleksi juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link summary yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis tempat 12.